Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'il mursalin wa awliya'is salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidina Muhammadir rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi as-sadiqin al-mukhlisin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Al hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca hadis yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha min ummahatil mu'minin, termasuk istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah ini termasuk istri yang diistimewakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan anna Ummu Salamah dzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Ummi Salamah berbicara mengenai tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ummi Salamah termasuk istri baginda Nabi Muhammad. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umma Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummi Salamah, jangan kamu berbicara tentang Aisyah, karena pembicaraan yang kamu sampaikan menyakitkan aku. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairaha. Demi Allah, hampir setiap wahyu yang turun aku selalu berada bersama Aisyah, bukan selainnya. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dalam keadaan parah, yang dengan sakitnya beliau wafat. Beliau berkata dalam keadaan seperti itu, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Besok saya tidur di mana? Besok saya berada di mana? Yuridu yauma Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata seperti itu agar para istrinya mengizinkan Rasulullah bersama Aisyah di akhir umurnya, dan ternyata para istrinya mengizinkan hatta mata indahu, sehingga Rasulullah wafat di sisi Sayyidatuna Aisyah. Qalat Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, famata fil yaumil ladzi, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari yang kana yaduru alayya fihi, yang beliau berada di rumahku. Faqabadahu Allahu wa inna ra'sahu la baina sahri wa nahri wa khalata rikuhu riki. Di antara bukti perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Bahkan disebutkan wa huwa mustanidun ila sadriha wa yuhadi sahraha minhu. Bahkan disebutkan wafatnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan atau di dada Sayyidatuna Aisyah, dan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatannya melihat salah satu keluarga Sayyidatuna Aisyah, itu saudaranya kalau tidak salah Muhammad bin Abi Bakar, itu memegang siwak yang masih baru, dilihat oleh Rasulullah. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak itu?" Rasulullah menganggukkan kepalanya. Lalu Sayyidatuna Aisyah mohon izin supaya siwak itu diberikan. Maka diberikan dengan sukarela. Lalu siwak itu dihaluskan oleh Sayyidatuna Aisyah, berarti siwak itu bercampur dengan air ludah Sayyidatuna Aisyah. Setelah siwak itu dihaluskan dan berarti pula bercampur dengan ludah Sayyidatuna Aisyah, maka disiwakkan kepada gigi-gigi Rasulullah yang mulia, yang berarti pula pada saat setelah bersiwak Rasulullah wafat, yang berarti pula sebelum Rasulullah wafat air ludah Sayyidatuna Aisyah bercampur dengan air ludah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah, namun tidak dimiliki oleh istri Rasulullah yang lainnya. Bahkan pernah suatu ketika arsala azwajan Nabi, mengutus para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah tercinta Fatimah bintan Nabi, diutus untuk menghadap Rasulullah, lalu memohon izin untuk menghadap Rasulullah. Rasulullah mengizinkan Sayyidatuna Aisyah Fatimah masuk. Lalu Sayyidatuna Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya para istri Anda ya Rasulullah mengutusku ilaika untuk menghadapmu. Yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. Dia bertanya tentang keadilan sikap Rasulullah tentang Sayyidatuna Aisyah. Kenapa Sayyidatuna Aisyah mendapat perlakuan lebih daripada istri-istri yang lainnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai bunayya, wahai putriku tercinta, alasti tuhibbina ma uhibbu?" Jawaban baginda Nabi Muhammad hanya satu, "Wahai putriku tercinta, apakah kamu tidak suka apa yang aku sukai?" Artinya aku suka kepada Aisyah. Apa kamu tidak suka kepada Aisyah? Lalu Fatimah Az-Zahra menjawab, "Bala, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ihbi hadhihi." Kalau kamu suka kepada apa yang aku sukai, maka cintailah Aisyah ini. Sayyidatul Fatimah lalu berdiri keluar dari rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambut oleh para istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatul Fatimah menyampaikan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ditanyakan kepada Rasulullah tentang keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Aisyah, namun tidak diberikan kepada istri yang lainnya, dan apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidatuna Fatimah menyampaikan, Sayyidatuna Fatimah berdiri dan pergi dari hadapan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dan mereka berkata, "Ma aghnaiti anna min syai'in farji'i ila Rasulillah." Wahai Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah binti Rasul, apa yang kamu bawa kabar yang tidak memuaskan kami. Jadi kurang puas kami. Memang kami puas apa dengan jawaban Rasulullah, tapi itu jawaban yang bukan kami inginkan. Lalu Sayyidatuna Fatimah tatkala diminta untuk kembali, beliau bersumpah, "Wallahi la ukallimuhu fiha abadan." Rasulullah sudah menyatakan sikapnya, cinta kepada Aisyah, sayang kepada Aisyah,
dan memperlakukan Aisyah melebihi istri yang lainnya. Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak suka itu wahai putriku tercinta? Sayyidatina Fatimah menjawab, saya suka ya Rasulullah. Kalau gitu cintailah Aisyah. Maka karena jawaban Rasulullah tersebut, demi Allah selamanya saya tidak akan mengajak berbicara kepada Rasulullah tentang Aisyah. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW, para istrinya, baginda Nabi Muhammad SAW mengutus Zainab bintu Jahsin. Lalu Sayyidatina Aisyah mohon izin untuk menjawab perkataan Zainab bintu Jahsin. Tatkala beliau mengatakan, ini juga istri Rasulullah, ya Rasulullah, arsalnani azwajuk, yang mengirimku adalah para istrimu, ilaika, kepadamu, yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafa, bertanya kepadaku wahai Rasulullah tentang Aisyah binti Abi Quhafa. Maka Aisyah berkata, wa waqa'at fiya Zainab membicarakan tentang aku. Mulailah aku melihat kepada Nabi, kapan Nabi mengizinkan aku untuk menjawab. Aku senantiasa melihat kepada Nabi sehingga Nabi faham kalau aku ingin menjawab, dan Nabi tidak enggan, la yakrahu an antasir, tidak enggan atau mengizinkan aku untuk menjawab dan membela diri. Lalu aku berbicara atau menjawab Zainab, dan tatkala aku menjawab dengan lugas kepada Zainab, baginda Nabi Muhammad menjawab, tersenyum, kata Sayyidatina Aisyah, dan Rasulullah menjawab atau bersabda, innaha ibnatu Abi Bakar, tahukah kamu Zainab itulah gaya daripada putri Abu Bakar. Artinya membenarkan jawaban dan sikap daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang kita baca pada saat ini bersumber daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi aku atau menghalangi aku. Wa ana anzur ila al-habasyah yal'abuna fil masjid, dan aku melihat kepada orang-orang Habasyah yang sedang bermain di masjid, di mana hadisnya secara sempurna disebutkan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi, aku melihat Nabi menutupi aku dengan ridanya. Ini namanya rida, selendang ini namanya rida. Wa ana anzur ila al-habasyah, dan aku melihat kepada Habasyah yal'abuna fil masjid, mereka sedang bermain di dalam masjid. Hatta akunu ana alladhi as'amu, hingga aku yang bosan. Lalu faqduru gadlal jariyah al-hadithati thin al-harisa fil lahwi. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faqduru ay unduru wa tadabbaru, lihatlah dan perhatikanlah permainan al-Habasyah yang sedang bermain di masjid. Siapa yang diperintahkan untuk melihat? Yaitu para gadis yang masih muda belia, al-hadis as-sin as-saghira al-ghairil baligha, yang kecil dan belum balik, yang ingin melihat permainan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti bagaimana Rasulullah itu bisa bersabar menghadapi istrinya dan menghadapi umatnya. Dan dari hadis ini disebutkan dalam makna al-ijmali, bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyah as-samha, diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang lurus
dan mudah. Fakana fid dinil islami, dalam agama Islam, fusha wa taisir, ada kelapangan dan kemudahan. Wa nahyun anit ta'ammuq wa tasydid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, melarang sahabatnya untuk at-ta'ammuq, terlalu mendalam, terlalu berlebihan, wa tasydid, dan bersikap keras. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agarra li'bal Habasya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui permainan Habasya bil jirab fil masjid, dengan tombak di dalam masjid. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para Habasya, para sahabatnya yang dari Habasya, bukan hanya bermain dengan tombak, tapi dengan perisai dan alat-alat yang lainnya. Qad bayyana fi riwayatil Bukhari anna li'ibahum kana bidzarki wal hirabi. Permainan yang dilakukan oleh orang-orang Habasya adalah dengan menggunakan perisai dan tombak. Dan dalam riwayat Imam Muslim hanya disebutkan permainannya hanya dengan tombak. Dan yang cukup menakjubkan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ini adalah hari kebahagiaan. Dalam hadis muttafaqun alaih tersebut, alasannya kenapa Rasulullah membiarkan para Habasya, para sahabat untuk bermain-main, dan wanahal Faruq, mencegah Sayyidina Umar al-Faruq alladzi arada man'ahum, yang ingin mencegah mereka para Habasya untuk bermain dengan tombak dan perisai. Rasulullah melarang Sayyidina Umar yang ingin melarang mereka, karena Sayyidina Umar tamassukan bi asli tanzil masjid, mempunyai pendapat tentang hukum asal pensucian masjid. Masjid itu harus disucikan, anil abasi, dari main-main. Lalu Rasulullah SAW tatkala melihat Sayyidina Umar begitu semangat untuk menghentikan para Habasyah yang bermain di masjid, karena masjid harus jauh dari permainan-permainan yang seperti itu, apa sabda Nabi? Da'hum, biarkan mereka wahai Umar, jangan kau larang mereka bermain dengan tombak dan perisai. Li'annahu yaumu idin wa sururin, karena ini adalah hari bahagia, hari raya. Alaihim, Rasulullah tidak suka kalau terlalu mempersempit mereka, mempersulit mereka. Walam yagif taisuruhu, tidak berhenti kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadal had, sampai batasan ini. Bal afsahal majal, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluaskan al majal, peluangnya, li ahlihi, untuk orang Islam, lianduran dalika, agar mereka melihat semuanya itu. Wa ma'lumun anna an-nadhara innama kana min ajli li'bihim, dan sudah maklum, sudah dapat kita pahami dan kita ketahui bersama, melihat itu hanya sekedar untuk melihat permainannya, la lidawatihim, bukan untuk main-main. Falam yakun fihi dararun diniyun, permainan seperti itu tidak membahayakan bagi agama. Oleh sebab itu, fikul hadis yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari kejadian ini, dan pelarangan Sayyidina Rasulullah SAW kepada sikap Sayyidina Umar, maka dari sini dapat kita ambil beberapa hukum yang dapat kita ambil faedahnya. Yang pertama, jawazun nadhar ilal lahwi al mubahi, boleh melihat permainan yang dibolehkan, yang tidak diharamkan. Kita melihat permainan yang tidak diharamkan boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, fikul hadis yang dapat kita ambil, jawazul li'bi bisila ala tariqit tadrib lil harbi wa tansyid lah,
boleh bermain dengan pedang, dengan alat atau senjata, dengan perisai, tombak dan yang lainnya apabila tujuannya untuk melatih perang dan memberi semangat dalam perang, boleh. Jadi belajar silat, belajar perang, boleh. Yang keempat, husnu khuliqir Rasul sallallahu alaihi wasallam ahli, kebagusan akhlak baginda Nabi Muhammad bersama keluarganya. Wa karamu muasyarati lahum, dan bagaimana kemuliaan cara bergaul Rasulullah bersama para istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, tatkala ada di rumah sama seperti kalian, Rasulullah membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Rasulullah membersihkan rumah dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala mendengar salat, mendengar adzan dikumandangkan, qama ilal masjid, beliau berdiri seakan-akan tidak kenal Aisyah. Beliau tinggalkan semua apapun yang berbau dunia, termasuk membersihkan rumah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini fikul hadis yang keempat. Adapun yang kelima, fadlu Aisyah wa adhimi mahalliha indar Rasul al-Karim. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Sayyidatuna Aisyah dan keagungan kedudukan Sayyidatuna Aisyah di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keenam, al-abdu yutaf lahu minal lahwi wal li'bi ma la yutafar li ghairihi. Budak itu diizinkan untuk main-main. Ini al-Habasyah itu yang maksud para budak yang datang dari Habasyah. Budak itu karena kerjaannya berat, kesibukannya terlalu berat, maka tatkala di hari raya mereka main-main diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul hadirun al-muhtaramun, dari hadis ini dan hadis sebelumnya dapat kita pahami bersama bahwasanya kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan memuliakan baginda Nabi Muhammad adalah kegiatan yang tidak dilarang dalam kacamata agama. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Aisyah dan anak-anak perempuan yang lainnya untuk main-main atau melihat permainan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah. Ini dalil yang pertama. Termasuk hadrah ya di masjid dan yang lainnya tidak apa-apa. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang bertalian dengan kemuliaan masjid itu tidak akan terganggu apabila ada kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan kepentingan agama, sebagaimana ditujukan oleh Rasulullah kepada Aisyah dan gadis-gadis kecil untuk melihat permainan dan mengizinkan para Habasyah untuk bermain di masjid, yaitu main perang-perangan dan yang lainnya. Ini bukti ya, peringatan Maulid dengan membaca salawat, peringatan Maulid dengan menabuh hadrah dan yang lainnya itu diizinkan berdasarkan hadis ini. Demikian juga dengan baca-baca rawi, bacaan-bacaan rawi yang ada ya, salawat, simtud durar, diba, atau qasidah yang lainnya diizinkan juga, tidak melanggar menurut ajaran agama, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau hidup. Sayyidina Hasan bin Sabit selalu memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala Sayyidina Hasan memuji Rasulullah di masjid, beliau lakukan juga di masjid di masa Khalifah Umar. Dan tatkala Sayyidina Umar marah, maka Hasan bin Sabit menyampaikan kepada Sayyidina Umar kalau perbuatan yang seperti itu pernah beliau lakukan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, dan dibenarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti boleh. Dengan demikian perayaan-perayaan yang ada di masjid, perayaan-perayaan yang bertalian dengan baginda Nabi Muhammad, dengan hadrah, dengan maulid, itu boleh
Sebagaimana dua hadis ini yang sudah kita pahami bersama. Tidur. Oleh sebab itu, annal ihtifal bil maulidin nabawi, mengadakan perayaan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad asy-Syarif yang mulia, takbirun anil farahi wa surur, itu ungkapan dari kebahagiaan dan kesenangan bil Mustafa, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak dilarang dalam aturan agama. Wa qad intafa bihil kafir, bahkan dengan perayaan tersebut jangankan orang Islam, orang kafir pun akan mendapatkan manfaat dengan perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari menyampaikan annahu yukhaffafu an Abi Lahab, Abu Lahab yang dikatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ini dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka Abu Lahab. Tapi ingat, Abu Lahab pernah berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Abu Lahab dibebaskan tiap hari Senin, sebab Abu Lahab menunjukkan kebahagiaannya atas kelahiran Rasulullah dengan memerdekakan Thuwaibah budaknya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan Abu Lahab menunjukkan kebahagiaan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu Abu Lahab mendapatkan penghormatan dari Allah karena menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiap hari Senin dibebaskan dari siksa kubur, tiap hari Senin bahkan di hari kiamat pun, di neraka pun juga dibebaskan daripada siksa neraka. Oleh sebab itu, bertalian dengan itu, Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'ad damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu fi yaumil ithnina bil yaumil ithnin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, famadhanna bil abdil ladzi tala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang sudah dinas melalui Al-Quran termasuk ahli neraka, dicerca oleh Allah, dihinakan oleh Allah, tapi tatkala bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, diabadikan dalam neraka jahim, yang dikatakan oleh Allah, tabbat yadahu, celaka Abu Lahab. Namun karena Abu Lahab pernah berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad dengan memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, yaitu pada hari Senin kelahiran Rasulullah, maka tiap hari Senin selamanya, seterusnya mulai sejak dia mati hingga yaumul qiyamah, akan diringankan siksanya karena dia telah berbahagia dengan kelahiran Ahmada, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab mendapatkan keistimewaan seperti itu, mendapatkan pembebasan dari kubur, mendapatkan pembebasan dari siksa neraka karena berbahagia dengan lahirnya Rasulullah, famal dhanna bil abdil ladzi tala umrihi, bagaimana dugaan kita dengan seorang hamba yang selama sepanjang umur hidupnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, dia selalu berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Bagaimana kita ketahui bersama, kita adakan pembacaan maulid ya, di masjid-masjid, di musola-musola, baik itu malam Jumat atau malam Senin, di pesantren-pesantren, karena kita ingin menunjukkan kepada Allah kalau kita bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Abu Lahab tiap hari Senin daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kuburnya, demikian juga kelak pada hari kiamat. Ini amalan ahli sunnah wal jamaah. Ini apa yang kita amalkan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan beberapa perawi yang lainnya. Hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia juga dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah dari Allah dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengan semuanya itu hendaknya kalian berbahagia. Kebahagiaan kalian yang kalian tampakkan karena menerima karunia Allah dan rahmat Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan yang berbau dunia. Tentu karunia Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah wujudnya baginda Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya termasuk karunia Allah adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita, dan Nabi Muhammad bagian daripada manusia. Ini karunia yang paling agung, ini karunia yang paling besar. Berikutnya, wa bi rahmati, rahmat Allah. Dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya kalian berbahagia. Tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai perwujudan rahmat. Diutusnya Nabi Muhammad, diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul bagi umat Nabi Muhammad adalah perwujudan kasih sayang Allah, perwujudan rahmat Allah bagi alam semesta, tentunya terutama untuk baginda Nabi Muhammad. Dengan demikian, karena karunia Allah yang paling agung adalah Nabi Muhammad dan rahmat Allah yang paling agung adalah Nabi Muhammad, dan dengan itu hendaknya kita berbahagia mengadakan perayaan peringatan Maulidur Rasul, baik tiap minggu, tiap hari, tiap bulan, utamanya tentu pada bulan kelahiran Rasulullah, dan akhasil akhas, lebih khusus lagi adalah pada hari kelahiran Rasulullah, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian kita fahami dari beberapa ayat yang kita baca ini dapat memberi pemahaman, dan kita dapat memahami tentu tidak ada rahmat dan tidak ada karunia yang lebih besar bagi kita umat Nabi Muhammad min buruzi hadan nabiyil karim, dari lahirnya dan wujudnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan sebagai rasul kita. Fal farahu bihi sallallahu alaihi wasallam matlub fi kulli waqtin, kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan adanya Nabi Muhammad adalah dituntut setiap waktu. Wa fi kulli nikmatin, dan setiap nikmat yang kita dapat kita dituntut untuk berbahagia. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Wa inda kulli fadlin, dan setiap kita mendapatkan karunia, keutamaan, kita dituntut untuk berbahagia sebagai ungkapan syukur dari kita. Walakinnahu yata'akkadu fi kulli yaumi itsnain, tapi lebih ditekankan lagi kalau berbahagia itu pada hari Senin. Wa fi kulli syahri rabi, terutama tentu hari Senin di bulan kelahiran Rasulullah, demikian juga di kuwatil munasabah, karena kekuatan daripada munasabah yang bertalian dengan kelahiran Rasulullah, wa mulahadatul waqt atau wa mulahadatil waqt, dan memperhatikan juga waktu itu adalah waktu kelahiran Rasulullah. Wa ma'lumun annahu la yaghfal anil munasabah wa yurid anha fi waqtiha illa mughaffalun ahmaq. Tidak mungkin lalai untuk memperingati apa yang bertalian dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam diri Islam, terutama tentang kelahiran Rasulullah, dan tidak akan berpaling dari peringatan-peringatan pada waktu-waktu tersebut kecuali orang yang lalai dan dungu
Begitu kata Said Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Itulah ayul hadirun al-muhtaramun, apa yang bertalian dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perayaan-perayaan tersebut boleh diadakan dengan mengadakan acara-acara tertentu, boleh dengan berpuasa, boleh dengan menjamu makan, boleh dengan mengadakan pembacaan maulid, boleh juga dengan mendengar syama'ilur rasul, sifat-sifat Rasulullah yang biasanya diadakan dengan cara mengundang penceramah agar kita lebih tahu siapa Rasulullah, dan dengan demikian kita kenal Rasulullah, dan setelah kita kenal Rasulullah maka kita akan cinta dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menggugah kita untuk lebih kita cinta kepada Rasulullah, untuk kita lebih bahagia dengan adanya Rasulullah dan kelahiran Rasulullah, yang dengan demikian kita akan dibebaskan daripada siksa kubur dan siksa neraka, yang juga dengan demikian kita berharap diwafatkan dalam keadaan Islam dan beriman, yang berarti pula kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul, wahab lana kullasul. Rabbi istajib lamin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa mu'afatin minal fitani.